kursi yang di depan terlebih dahulu. Baik, kami ulangi untuk para hadirin tamu undangan untuk mengisi kursi bagian depan terlebih dahulu. Yang terhormat Kepala Kepolisian Resor Sampang AKBP Siswantoro SIK MH, yang kami hormati Wakapolres Sampang, yang kami hormati Kasat Reskrim Polres Sampang, yang kami hormati para PJU Polres Sampang, yang kami hormati Kamenat Kabupaten Sampang, yang kami hormati Kadiknas Kabupaten Sampang, yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Sampang, yang kami hormati Ketua Muhammadiyah Kabupaten Sampang, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Sampang, yang kami hormati Ketua PMI Kabupaten Sampang, yang kami hormati Akpernata Kabupaten Sampang, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, bersama kita dapat hadir dalam sebuah rangkaian acara fokus grup diskusi bersama elemen masyarakat Kabupaten Sampang dalam rangka pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sampang. Baiklah, demi barokahnya acara sepanjang hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Provinsi di Kabupaten Sampang, dari SMA, SMP. Yang saya hormati dari mewakili Kepala Kemenat Kabupaten Sampang, terima kasih waktunya. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Sampang, Ketua MUI Kabupaten Sampang, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Sampang, Kepala Sekolah SMA perwakilan se-Kabupaten Sampang, Kepala Sekolah SMP perwakilan Kabupaten Sampang, para pengasuh pondok pesantren, para ketua Al-Hidayah yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, wasyukurillah, di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan acara FGD dalam rangka pencegahan pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita di pagi hari ini diberikan kesehatan, kerahmatan hingga kita dapat melaksanakan kegiatan FGD yang nantinya bisa kita laksanakan secara diskusi, ya, mulai dari pencegahan dari awal.
Kemudian tak lupa kita memanjatkan selawat dan salam ke Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana kita diberikan petunjuk, diberikan jalan yang terang benderang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita sesuai dengan syariat agama Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber, kemudian para perwakilan dari masyarakat, elemen masyarakat, kepala desa, kepala sekolah yang ikut hadir di acara fokus grup diskusi, ya. Kita ini melaksanakan kegiatan FGD ini terkait dengan hasil analisa dan evaluasi kami dari Polres Sampang terkait meningkatnya angka pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sampang. Walaupun kami dari Polres Sampang, khususnya dari jajaran Satreskrim, sudah melakukan upaya-upaya hukum, penegakan hukum, upaya pencarian terhadap para pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Namun yang paling penting adalah kita paling utama beranjak dari hulu ataupun beranjak dari awal, bagaimana cara pencegahan, ya, bagaimana cara menekan angka-angka kriminalitas khususnya terhadap pelecehan perempuan dan anak, ya. Maka dengan dari itu kami dari Polres Sampang, ya, berinisiatif, ya, bersama-sama dengan elemen masyarakat kita berkomitmen bersama mencari solusi awal dari kejahatan-kejahatan tersebut. Harus dilaksanakan adalah dengan cara pencegahan dulu, ya. Bagaimana mengedukasi, ya, bagaimana memberikan sosialisasi, bagaimana memberikan pembelajaran, ya, kepada orang tua, kepada anak-anak kita, ya, agar supaya bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut, ya. Karena yang apabila terjadi, ya, ini sangat merugikan masa depan, ya, kepada anak-anak, ya. Kedepannya tentunya sangat merugikan sekali, karena banyak contoh-contoh kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Sampang yang mungkin ada berita viral, ya, terkait yang dengan adanya kejadian melahirkan di sekolah, ya. Ya, jadi bagaimana kita upaya kalau sudah terjadi, ya, ini tentunya kalau dari pihak kepolisian hanya melakukan penegakan hukum, ya. Ya, jadi itu sudah terjadi. Ya, jadi bagaimana kita mencegah dari hulunya, jangan sampai kita bertindak hilirnya, ya. Sudah terjadi baru kita lakukan upaya-upaya hukum, ya. Ini akan tetap dampak psikis dari korban-korban tersebut kedepannya akan terganggu, ya. Karena itu kami dari pihak kepolisian khususnya dari Polres Sampang, ya, berinisiasi dengan jajaran, dengan Satreskrim, dengan dari Satpimas beserta dengan elemen-elemen masyarakat berharap menghimbau, ya, kita bersama-sama bekerja sama, ya, untuk melakukan pencegahan kejahatan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat, dan juga saya berharap dengan adanya perwakilan masing-masing kepala sekolah, masing-masing pondok pesantren ataupun orang tua beserta dengan kepala desanya dapat juga diinformasikan kepada masyarakat lainnya, ya.
Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, ya. Kalau mencegah itu jadi kejahatan tersebut tidak terjadi. Kalau mengobati berarti penyakit itu sudah ada, harus kita obati, ya. Itulah maksud dan tujuan kita melaksanakan kegiatan FGD ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Demikian sambutan dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih tidak pilih kasih, Engkau Maha Penyayang tanpa pengecualian. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, semoga kami seluruhnya Engkau tambahkan ilmu pengetahuan, Engkau bukakan pintu kebaikan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, serta biaya hidup dan berkah yang berkecukupan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya, dosa ibu bapak kami, dosa ibu bapak guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta jadikanlah hubungan kami dengan mereka selalu serasi, selaras, seimbang, penuh pengertian. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang cerah dan penuh barakah ini kami melaksanakan FGD dalam rangka pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah Kudus Sampang. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan kami. Jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih sempurna daripada hari saat sekarang ini. Akhirnya ya Allah, semoga saudara-saudaraku yang hadir ini di kelak kemudian hari benar-benar Engkau jadikan generasi penerus yang lebih baik dan meyakinkan, generasi penerus yang tangguh dalam menghadapi kenyataan, generasi penerus yang optimis dalam mencapai harapan, generasi penerus yang kreatif dalam kiprah pembangunan, generasi penerus yang bertanggung jawab dalam mengisi kelestarian kemerdekaan, generasi penerus yang berguna bagi agama, negara dan bangsa. Rabbi ja'alni min salati min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing narasumber. Terima kasih. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan kegiatan ini, karena pada dasarnya kegiatan ini bagi kami, bagi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang sangat penting, ya, dalam rangka untuk upaya antisipasi yang kami lakukan terkait dengan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak. Dan terus terang saja, saya atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang sangat membutuhkan banyak informasi, data-data dari pihak Polres Sampang dalam rangka untuk perencanaan kegiatan program kami, baik itu di lingkup internal Cabdin Sampang maupun di semua lembaga, baik itu SMA, SMK maupun PKPLK secabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang. Untuk itu kami juga membutuhkan masukan-masukan dari semua pihak, baik itu dari organisasi kemasyarakatan, ya, termasuk dari PCNU, dari MUI, dari PDM, juga dari lembaga-lembaga lain, ya. Di sini juga ada BMII, juga dari pondok-pondok pesantren, dari para kepala sekolah. Karena apa? Karena tanpa adanya kolaborasi yang sangat baik, ya, di antara kita semua, mustahil upaya kita untuk melakukan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak itu akan tercapai dengan baik. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, terkait dengan upaya untuk pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak,
kami dari lingkup cabang dinas pendidikan wilayah Sampang sejak bulan Oktober 2022 itu sudah membentuk tim. Jadi ada tim yang sudah di-SK-kan oleh masing-masing kepala sekolah. Jadi tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, perundungan, intoleransi dan radikalisme serta anti korupsi di sekolah. Di mana tim itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru, juga perwakilan dari peserta didik ya. Sehingga diharapkan keberadaan tim itu bisa paling tidak menanggulangi lebih dini terkait dengan perundungan yang ada di lingkup sekolah. Dan tentu saja kami dari cabang dinas pendidikan wilayah Sampang sangat terbuka untuk Bapak Ibu dan saudara, baik itu dari Ormas ya maupun dari pihak-pihak lainnya, untuk bisa selalu berkomunikasi dengan kami. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman PMII yang sudah berkenan hadir ke cabang dinas pendidikan wilayah Sampang dan memberikan masukan-masukan terkait dengan bagaimana upaya pencegahan perundungan yang ada di lingkup sekolah. Demikian paparan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Pak Kapolres Sampang yang telah membuka acara JD ini beserta seluruh jajarannya, Pak Kasat, terima kasih. Yang kami hormati dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bagian Sampang, Kiai Haji Buhari Masyur Talangkong ya, meneliti. Yang kami hormati Kiai Fahmi Matur Langkong dan segenap undangan dan Bapak Ibu peserta FGD yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, kami atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres Sampang yang telah memberikan kesempatan kepada kami Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, menggali informasi berkaitan dengan bagaimana strategi pendidikan untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan khususnya di satuan pendidikan di Kabupaten Sampang ini. Karena waktu 10 menit, jadi saya tidak perlu panjang lebar, tapi disadari dan tidak di jajaran kami khususnya pendidikan, kami mengharapkan bahwa generasi yang akan datang ini tidak hanya cukup dengan disiapkan kecerdasannya saja secara intelektual. Ini yang penting. Orang tua kita, masyarakat kita, bahkan gurunya hanya mengharapkan anaknya, muridnya pinter, tapi kadang-kadang lupa bahwa kecerdasan yang harus dibangun itu ada 4. Kecerdasan intelektual itu membuat anak kita menjadi pintar, tapi ternyata tidak cukup dengan pintar, harus diimbangi adanya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional inilah yang membangun jiwa mereka di dalam satu proses mereka menggali, mencari pengetahuan dan keterampilan di sekolah. Dan yang ketiga, kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial ini yang harus juga dibangun di sekolah ini. Tidak hanya menciptakan kecerdasan intelektual yang hanya membuat anak kita pintar, tapi tidak punya kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Dan yang terakhir adalah kecerdasan religius. Ini penting bagi kita semua, Bapak Ibu di jajaran pendidikan maupun Bapak Ibu sekalian di luar jajaran pendidikan,
para organisasi masyarakat, pendidikan tidak bisa hanya kepala dinas yang menciptakan itu, tapi pendidikan ini akan berhasil karena munculnya nilai kebersamaan di antara kita. Gurunya hebat, kepala sekolahnya hebat, tapi orang tuanya juga tidak mendukung terhadap proses pendidikan di sekolah itu. Maka hanya tinggal hebatnya saja guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah pendidikan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bahwa sudah pakem dari dulu, pusat pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan di keluarga sebagai fondasi. Yang kedua adalah pendidikan di sekolah, dan yang ketiga adalah pendidikan di masyarakat. 3 pusat pendidikan ini yang mempengaruhi kondisi putra putri kita. Bisa jadi tidak. Kecanggihan teknologi yang mungkin Bapak Ibu bangga ketika putranya sudah bisa bermain sendiri. Tapi kadang-kadang kita lupa, pernahkah kita mengontrol HP-nya anak kita? Isinya apa di sana? Apa hanya game? Apa namanya digunakan untuk kepentingan belajar? Ini Bapak Ibu sekalian, butuhnya kita membangun kebersamaan. Bapak Ibu guru mungkin di jajaran kami sudah menambahkan, manfaatkan teknologi informasi ini untuk membantu, mempermudah anak didik kita ini belajar, bukan mempersulit untuk belajar. Orang tua membantu untuk menyiapkan teknologi itu, tapi juga harus ikut dibantu, dikontrol apakah alat yang diberikan ke putra putrinya ini memang betul digunakan untuk membantu mereka belajar di rumah. Ya, paling mudah tak langsung Pak, HP ini kita komunikasi. Kesannya itu nyaman ya komunikasi sang kacau jeping. Tidak cukup begitu. Kontrol lebih. Sekarang ada Pak teknologinya, bagaimana HP yang dipegang anak kita ini orang tua bisa kontrol. Ada aplikasinya. Jadi inilah butuh kebersamaan, sekalian. Jadi membangun, mewujudkan generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang emas. Saya hanya ingin titip kepada kita semua, ayo 4 kecerdasan ini yang harus kita dukung bersama di jajaran pendidikan di semua jenjang yang ada di Kabupaten Sampang ini. Ini yang perlu kita sampaikan. Dan yang kedua, bahwa terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah mengeluarkan peraturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Di sana sudah lengkap, Bapak. Oleh karena itu jajaran kami ke depan ini setiap amanat dari Permendikbud itu setiap satuan pendidikan wajib untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini yang harus kita bersama-sama ya di semua jenjang pendidikan. Ya, jadi di kabupaten ada namanya tim satuan tugas. Jadi kalau di sekolah itu yang membuat nanti SK-nya adalah kepala sekolah. Anggotanya adalah dari unsur guru, dari unsur komite sekolah, dari unsur wali murid atau orang tua murid. Ini yang harus dibentuk di setiap sekolah untuk mengantisipasi penanganan, pencegahan dan kekerasan yang ada di sekolah. Itu permen itu diundangkan tanggal 4 Agustus 2023. Kami diberi waktu 6 bulan sejak diundangkan untuk bisa membentuk tim, kalau di sekolah namanya TPPK, tim penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan. Kalau di kabupaten kami akan bentuk tim satuan tugas yang punya peran yang sama untuk bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan terkait dengan adanya kekerasan dan pelecehan seksual khususnya di satuan pendidikan. Karena dengan begitu maka tim itu harus segera
untuk membentuk atau membuat SOP penanganan terhadap adanya tindakan kekerasan dan atau pelecehan. Kekerasan baik psikis maupun fisik. Yang lebih berat yang psikis, Pak. Siswa kita ditakut-takuti sama gurunya, itu juga termasuk bagian kekerasan psikis. Sehingga anak ini punya trauma, takut dengan guru itu, sehingga mereka malas untuk belajar. Itu lebih berat, Pak, daripada dipukul atau dijewer kupingnya 10 menit 1 jam selesai, Pak, mungkin rasa sakitnya hilang. Tapi kalau dengan psikis, oleh karena itu kami di jajaran kami sekolah dari TK, SD, dan SMP kami laksanakan sekolah ramah anak. Bagaimana membuat sekolahnya ini menjadi sekolah yang mampu menciptakan suasana yang membuat anak ini merasa nyaman belajar di sekolah, guru nyaman mengajar di sekolah ini tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi. Semuanya ingin membangun kebersamaan, menyiapkan generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang emas yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian selaku orang tua. Ini yang kami lakukan, dan kami juga di pendidikan sudah dalam rangka untuk ini kami punya inovasi yang kami beri nama santun. Kami sementara ini beberapa sudah keliling ke jenjang SMP. Kami hadir dalam rangka untuk itu menjadi pembina upacara di sekolah. Di saat itulah kami sampaikan bagaimana membangun kebersamaan dengan termasuk siswanya. Inovasi santun itu akronim Bapak sekalian. S-nya itu senang. Bagaimana sekolah membuat situasi dan suasana di sekolahnya, guru dan murid senang di sekolah itu. A-nya adalah anti bullying. Anti bullying ini jangan diremehkan Bapak Ibu sekalian, karena ini juga bisa jadi bagian dari kekerasan psikis anak. Putra putri panjenengan itu kocok, itu semua bagian dari bullying. Ya, ini tidak boleh, harus kita hindari. Di sekolah juga begitu. Oh, karena nggak mau dengan saya, tidak ditemani. Nah, ini juga bagian dari bullying. Oleh karena itu Bapak dan Ibu guru sekalian, ini harus secara bersama kegiatan bullying atau perundungan ini sama, kadang tidak terasa oleh kita bahwa itu adalah bagian dari bullying antar siswanya. Tidak ditemani, dia sering menyendiri, sering diolok-olok dan lain sebagainya. Ini yang inovasi yang kami kembangkan. Terus kemudian M-nya adalah norma. Jadi sekolah bagaimana menerapkan norma-norma yang berlaku di sekolah, norma-norma yang berlaku di keluarga, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karena kejadian kekerasan untuk siswa ini belum tentu terjadi di sekolah, Bapak sekalian. Ada yang terjadi di luar sekolah. Cuma karena usia sekolah, akhirnya sekolah lah yang menjadi kambing hitam. Sekolahnya ini diajari apa saja ini, anak-anak masih ada yang bertengkar. Itulah Bapak sekalian. Oleh karena itu norma-norma, aturan tata tertib yang harus dilakukan di sekolah, harus kita coba dibiasakan itu norma. Ini ada tertib. Anak-anak kita harus dibiasakan untuk tertib waktu, berarti disiplin waktu, tertib belajar, tertib mengajar. Maka pencegahan dan kekerasan ini tidak hanya ke murid Pak, termasuk juga Bapak Ibu guru kepala sekolah. Bisa dipersingkat. O-nya adalah unggul. Bagaimana kita menciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang bisa diminati dan dipilih oleh masyarakat kita. Dan yang terakhir nyaman, membuat sekolah kita ini nyaman, anak belajar senang, prestasi bakat minatnya juga tersalurkan. Jadi itu Bapak sekalian upaya-upaya yang kami lakukan di dinas kami pendidikan Kabupaten Sampang yang membawai mulai dari TK, PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari P2TP2A Kabupaten Sampang
ingin berbagi cerita ya Pak, atau informasi. Alhamdulillah ini kali ketiga kami diundang oleh Kapolres untuk hadir bersama-sama Bapak Ibu untuk bersama-sama kita berupaya secara maksimal dan sinergi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Sampang. Di awal materi kami mungkin saya sedikit memberikan informasi bahwa di tahun 2023 kami P2TP2A Kabupaten Sampang telah mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 46 kasus. Ini bagi kami luar biasa karena dengan keberadaan P2TP2A sejak tahun 2014, masyarakat Sampang khususnya ini sudah semakin sadar untuk mau speak up ya, untuk mau berbicara, untuk mau melaporkan peristiwa atau kasus-kasus kekerasan yang mungkin untuk sebagian masyarakat kita masih dianggap suatu aib. Tapi dengan kesadaran tersebut, korban-korban ini alhamdulillah mau speak up ya, mau berbicara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan. Alhamdulillah ini kami sangat mengapresiasi kepolisian Resort Sampang karena kemarin telah mendapat penghargaan ya, karena dengan prestasi Kapolres Sampang dengan jajarannya ini sudah berhasil menangkap pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kami adalah salah satu layanan yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang telah berdiri sejak tahun 2014, yang termasuk salah satu perintisnya alhamdulillah hadir di sini yaitu Bapak Haji Samsul Arifin. Di sebelah utara itu beliau juga dulu bersama-sama kami ya ke pelosok untuk penjangkauan korban-korban. Alhamdulillah beliau diberikan keberkahan umur hingga saat ini kami bisa berjumpa lagi. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa sebenarnya di masyarakat kita itu banyak sekali korban-korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Tetapi mereka kadang tidak sadar atau tidak mengakui bahwa sebenarnya saudara-saudara kita atau anak-anak kita itu telah menjadi korban. Ini seperti yang tadi Bapak Edi sampaikan bahwa kita memarahi anak ya, atau kita memukul anak, itu juga termasuk dari kekerasan. Tapi kembali lagi semuanya sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 23 tahun 2002. Kemudian yang terbaru masalah undang-undang yang mengatur tentang kekerasan yaitu dituangkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 yaitu tentang tindak pidana kejahatan seksual. Monggo mungkin Bapak Ibu nanti sepulang dari ini bisa membuka apa saja yang termasuk di dalam kejahatan seksual yang telah diatur oleh undang-undang. Upaya kami dari P2TP2A untuk melakukan pencegahan yaitu kami sejak tahun 2018 dengan inovasi Pekan Sri Kandi yaitu pencegahan kekerasan pada anak sejak dini dengan melakukan penyuluhan sosialisasi di 14 kecamatan. Kami memiliki tenaga tim teknis. Mereka atau teman-teman kami ini melakukan penyuluhan Pak Edi. Jadi 1 bulannya itu minimal teman-teman kami ini akan mendatangi lembaga-lembaga pendidikan minimal 4 lembaga.
selama 10 bulan, berarti kami dalam setahun itu kurang lebih 300 kali lebih melakukan penyuluhan. Ini apa? Untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, terutama di tingkat PAUD, tingkat SD, SMP, SMA, baik itu negeri ataupun swasta. Karena apa Bapak Ibu? Dari kasus-kasus yang kami tangani, untuk kasus anak yang berusia balita atau mohon maaf usia SD, TK, itu mereka tidak paham tentang apa-apa yang mereka alami yang sebenarnya itu melanggar hukum. Jadi mohon izin, pentingnya di sini adalah pendidikan seksual sejak dini itu sangat penting, tetapi disesuaikan dengan usia anak. Bagaimana kita berbicara agar anak sejak PAUD itu memahami apa yang harus dia bisa lindungi. Kemudian naik lagi ke tingkat SD. Ini sekarang di Indonesia marak tentang anak korban perundungan. Tidak hanya kekerasan psikis, tapi sudah kepada fisik dan berakibat kehilangan nyawa. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian naik lagi anak-anak kita yang remaja, kasus-kasus persetubuhan ini sangat banyak sekali. Kami sungguh prihatin. Dari kasus-kasus ini sebenarnya apa yang salah? Ini sebenarnya kita semua ikut andil dalam kesalahan itu, mohon maaf. Jadi perlindungan anak ini tidak bisa satu saja yang melindungi, tidak dari pemerintah saja, tidak dari lembaga pendidikan saja, tapi semua elemen di dalamnya sangat berperan. Masyarakat, dunia usaha, media massa, baik online maupun cetak, juga kemajuan teknologi, HP, gadget, itu juga ada kontribusi negatif kepada anak-anak kita. Makanya pada tahun 2016 kami sebenarnya sudah membentuk atau menciptakan inovasi ini melalui PATBM, yaitu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Karena dari 24 jam anak-anak ini, itu sebagian besar 50%-nya ada di lingkungan. Lingkungan itu siapa? Ya kita semua. Di situ ada tempat PlayStation, ada kafe-kafe, ada warung-warung kopi. Disitulah peran masyarakat sangat penting untuk ikut mengawasi anak-anak kita. Kami di sini selaku perwakilan dari pemerintah selalu berupaya untuk melakukan pencegahan sampai ke akar rumput. Kami bekerja sama dengan tim penggerak PKK, kami juga bekerja sama dengan Muslimat, Aisyah, itu ya semuanya tidak lain adalah melindungi anak-anak kita dari bentuk-bentuk kekerasan. Apabila anak-anak ini sudah mendapatkan kekerasan, Bapak Ibu, kami menangis karena apa? Mereka mengalami trauma yang lukanya tidak bisa dilihat. Kalau kita kena pisau, itu pasti tersayat keluar darah kelihatan. Di situ kita akan mengobati. Mari Bapak Ibu, dengan adanya kasus-kasus kekerasan di Kabupaten Sampang ini, kita bersama-sama bersinergi untuk berupaya dengan segala macam cara bagaimana agar anak-anak dan perempuan di Kabupaten Sampang ini tidak lagi mendapatkan kekerasan. Karena yang sangat miris, pelaku-pelaku kekerasan ini bukan orang luar, bukan orang jauh, tetapi dari orang-orang terdekatnya. Ini yang sangat memprihatinkan. Kembali lagi tadi saya juga mengutip dari sambutan atau materi dari Bapak Kadir Sidik Sampang, bahwa pola asuh atau penanaman pendidikan dalam keluarga itu sangat memegang peranan yang sangat penting. Mohon izin Ibu, waktu tersisa satu. Baik, mungkin ini saja materi dari kami, bisa nanti kita lanjut dengan diskusi bersama. Intinya kami dari P2TP2A akan selalu
bersama-sama dengan elemen masyarakat untuk menciptakan keamanan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sampang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master of Ceremony, saya sepakat. Beliau ternyata satu pemikiran dengan Abdinah. Pada 17 masuk sebeja. Berarti 10 menit gak itu cepot Abdinah sangat pendek. Tapi yang terpenting masuk sebeja. Abdinah atas nama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Sampang atas inisiasi melaksanakan FGD Forum Group Diskusi dengan tema pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Harapan mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa hal yang positif untuk bagaimana kita menanggulangi kejadian-kejadian yang sangat marak di Kabupaten Sampang. Tadi laporan dari beliau ada 42 kejadian, 46. Nah, ini hal yang sangat menyedihkan. Memang kita tidak pahami bersama, semakin gak dintok istilahnya VUCA era, fitnah gak dintok volatility, artinya ketidakstabilan harga. Kemudian punya uncertainty, ketidakpastian. Dan C-nya adalah kompleksibilitas. Kompleks sudah permasalahan. Harga sudah tidak stabil, ketidakpastian sudah ada di mana-mana. Dan yang terakhir adalah ambiguity. Nah, VUCA era gak dintok mengakibatkan adanya beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, oleh karenanya Kementerian Agama memberikan kebijakan dan langkah-langkah preventif. Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang bagaimana upaya pencegahan atas pelecehan, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak khususnya di satuan pendidikan. PMA ini sudah sangat jelas mengatur kategori yang dimaksud pelecehan seksual atau perlakuan yang kurang baik, bahkan saking detailnya melihat dengan mimik yang tidak wajar itu sudah masuk kategori pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan, termasuk program madrasah ramah anak. Sama kalau dinas pendidikan, mohon maaf para narasumber belum saya sebut satu persatu, nyawa semua termasuk karena keburu, termasuk program madrasah ramah anak. Dan yang terbaru di 2023 bulan Oktober kemarin, Kementerian Agama mengeluarkan program madrasah inklusi. Madrasah inklusi Kak Dintok, madrasah yang bisa mengcover, melayani baik tenaga pendidik ataupun peserta didik yang mohon maaf masuk dalam kategori disabilitas. Ini adalah beberapa upaya dan tindakan preventif, termasuk kami membentuk satuan tugas satgas di madrasah di kabupaten, termasuk di kecamatan-kecamatan, dan yang terakhir Kementerian Agama telah menggandeng PBNU untuk ada program gerakan keluarga maslahah Nahdlatul Ulama. Ini memang kita akui dan sadari bersama peran penting dari keluarga. Sekali lagi keluarga, tanpa adanya peran penting dari figur orang tua baik ayah ataupun ibu, bahkan ada istilah al-ummu madrasatun ut'a. Jadi peran ibu ini sangat penting. Terkadang banyak ibu-ibu kekinian sambil memasak, sambil tiktokan, anak saya bincang tak pangki, main dan sebagainya.
Nah ini karenanya kita sepakat satu frame, satu pemikiran, kita bergerak bersama bagaimana di Kabupaten Sampang bisa terhindar dari perbuatan yang tidak kita inginkan. Bagaimana Pak? Langsung tanggap aja Pak ya, karena penanya nih banyak sekali. Silakan menyebutkan nama, asal dari mana. Terima kasih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya Wafi Anas, perwakilan dari KNPI Kabupaten Sampang. Pertama-tama kami cukup apresiasi berkaitan dengan kegiatan yang justru diinisiasi oleh Polres Sampang yang sebenarnya menjadi hilir dari persoalan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Ada beberapa hal yang ingin saya informasikan kepada teman-teman di sini berkaitan dengan kasus-kasus ini. Pertama adalah ada kejadian yang cukup memilukan dan memalukan terhadap Sampang pada bulan 7 tahun 2023 terhadap penganugerahan predikat kota layak anak kepada Sampang. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 4 kriteria setidaknya untuk mencapai Sampang menjadi kota layak anak. 4-4-nya tidak dipenuhi sama sekali. Ini cukup memilukan. Berangsur kepada kasus tahun per tahun dari tahun 2020, 2021, 2023, peningkatan kekerasan terhadap anak ini meningkat tajam. Dari Ibu Dinsos tadi menyebutkan bahwa tahun 2023 ada kekerasan terhadap anak itu 46 perempuan dan anak, itu ada 40 kasus yang justru ada renggang waktu dari Juli sampai Desember itu yang bisa dilakukan oleh Pemkab Sampang. Artinya apa? Bahwa hari ini kita berkumpul di Polres Sampang dalam rangka mengurai persoalan ini justru dilakukan oleh Polres Sampang yang sebenarnya menjadi hilir dari persoalan ini. Sekali lagi, KNPI Kabupaten Sampang dalam hal ini juga konsen menangani berkaitan dengan pelecehan seksual. Tetapi hari ini saya akan fokus berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita bayangkan ada banyak sekali orang tua di Sampang khususnya ini yang ketakutan untuk bagaimana kemudian menyekolahkan anaknya karena khawatir terjadi perundungan, pembulian dan sebagainya. Ini perlu langkah konkret berkaitan dengan adanya predikat anak. Sehingga kemudian saya pernah satu forum dengan Pak Edi Disdik di Dewan untuk membahas berkaitan dengan Kabupaten Sampang layak pemuda. Itu kita sudah usulkan raperdanya, hampir disetujui. Tetapi itu kita tidak teruskan. Karena apa? Karena Sampang kota layak ini adalah Sampang yang tidak layak terhadap kota anak. Perlu keseriusan dari semua elemen masyarakat, khususnya dari yang berkepentingan. Sampai saat ini saya masih belum menemukan langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Sampang berkaitan dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin para narasumber yang menjawabnya, yang dipertanyakan langkah konkret ya Pak ya, apa yang harus terpenuhi. Silakan mungkin dari Dinsos untuk memberikan tanggapan dari pertanyaannya. Baik, terima kasih. Begini, saya mewakili, tapi sebenarnya tidak mewakili, salah satu perwakilan dari begini, Bapak dari KNPI, Bapak siapa tadi? Anas. Pak Anas. Saya sedikit bercerita sebentar ya. Jadi
kabupaten atau kota layak anak itu adalah upaya pemerintah untuk memberikan rumah-rumah yang aman bagi anak. Rumah itu kita tahu bahwa banyak sekali unsurnya, mulai dari pondasi, keramiknya, kemudian tiang-tiangnya, dindingnya, terakhir atapnya. Jadi penganugerahan kabupaten kota layak anak itu adalah bagaimana upaya dari pemerintah daerah sampai kepada desa dalam rangka memenuhi hak-hak anak. Komitmen pemerintah daerah beserta semua elemen masyarakat setempat. Ibarat rumah itu ada berbagai macam unsur. Di penganugerahan KLA ini ada 6 klaster yang menjadi penilaian. Yang pertama yaitu kelembagaan, yang kedua adalah hak sipil anak, yang ketiga adalah waktu bermain anak, yang keempat adalah hak dasar anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan yang terakhir adalah perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus anak ini ada 15 kategori. Ya, ada 15 kategori. Dari elemen-elemen inilah yang dinilai, yang Bapak Anas tadi sampaikan, yaitu tentang adanya masih ada korban anak di Kabupaten Sampang. Itu adalah salah satu indikator. Jadi dari Disdik itu juga berperan membangun kabupaten layak anak. Bagaimana usia sekolah anak yang putus sekolah ya Pak, bagaimana pemenuhan pemerintah di sarana-sarana pendidikan. Kemudian dari Kemenag bagaimana memberikan sarana prasarana juga dalam hal pendidikan, kesehatan, angka gizinya, stuntingnya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang dinilai, tidak hanya dari segi korban. Adapun korban ini yang dinilai bagaimana upaya penanganannya dan pencegahannya. Sampang ini di awal penganugerahan yang diikuti oleh Kabupaten Sampang masuk di predikat yang terendah, Pratama. Kemudian di tahun 2023 dengan hasil sinergitas dari semua elemen masyarakat dan pemerintah, sebenarnya kita cukup berbangga karena ada peningkatan dalam upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sampang, sehingga Bupati Sampang menerima anugerah ke tingkat madya. Artinya ada kenaikan. Disitulah keseriusan dan komitmen Bapak Bupati beserta seluruh elemen masyarakat Sampang berupaya. Jadi ini upaya kita. Masih di tahap yang kedua, masih akan banyak lagi tantangan pekerjaan rumah yang harus kita beresi, yang harus kita kerjakan secara sinergi. Tidak usah saling menyalahkan, karena apapun itu pasti ada sisi kelemahannya, pasti ada sisi positifnya. Yang harus kita upayakan adalah kita sepakat bersama-sama, karena pelindungan anak ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua elemen masyarakat termasuk yang hadir di sini. Upaya Bupati Sampang ini sudah banyak sekali peningkatannya, namun ini masih banyak juga permasalahan yang belum terselesaikan, karena kita mengurusi makhluk mengurusi makhluk hidup. Bukan misalnya kita bangun jembatan bisa diprediksi bahannya, kekuatannya, berapa tahun jembatan itu baik penggunaannya, tapi ini kita membangun anak-anak kita yang tidak ada timelinenya, tidak ada batas waktunya. Kita bisa melihat hasil pembangunan saat ini mungkin 10 atau 20 tahun lagi
bagaimana Sampang ini ke depan. Seperti Surabaya, mohon maaf ya, Kota Madya Surabaya itu dalam penghargaan Kabupaten Layak Anak ini sudah utama, sudah tertinggi. Berapa kasusnya? Ratusan. Jadi di sini adalah komitmen dalam penanganannya. Apabila ada korban, bagaimana upaya pemerintah beserta APH dan juga semua yang berkepentingan melakukan penanganan. Begitu mungkin sedikit penjelasan dari kami. Mungkin Pak Edi bisa menambahkan dari pendidikan. Saya hanya menguatkan aja, jadi Mas Anas, intinya penghargaan yang diterima oleh kabupaten kota itu yang layak anak, tidak berarti yang layak anak tidak ada persoalan tentang anak dan perempuan. Ini itu saja, kasih saja. Yang penting kemarin itu termasuk dari jajaran Polres juga yang ditanyakan itu oleh tim. Apa yang disampaikan itu tadi itu penanganannya ketika ada kasus anak dan perempuan, ada tidak upaya taktis yang sudah dilakukan oleh daerah. Ketika kita tidak ada upaya, nilainya rendah Pak, drop langsung. Kita punya cara saja, itu aja masih diteliti ini tingkat kualitasnya. Itu aja. Yang berikutnya yang dari saya, jadi layak anak untuk di saya tadi sudah saya katakan bahwa kami bagaimana menciptakan sekolah ini ramah anak. Jadi anak harus kita biasakan di sekolah itu, dan ini bagaimana pembiasaan yang di sekolah itu terbawa ke rumah. Ini yang penting gitu ya. Ini yang kita bangun karena tidak mudah. Jadi tidak mudah. Pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan di sekolah ini harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Tidak hanya sekarang saya sudah melaksanakan, sudah yuk besok dibiarkan aja dilaksanakan, tidak atau tidak dan seterusnya. Tidak begitu. Jadi kita harus berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga pembiasaan-pembiasaan baik yang berkarakter dan itu terbawa oleh anak didik kita sampai dengan ke rumah dan bergaul dalam kehidupan di masyarakat. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anas telah disampaikan apa langkah konkret untuk Sampang ini menjadikan kota layak anak. Telah disampaikan narasumber tadi bahwasanya banyak kriteria-kriteria yang perlu disampaikan kepada elemen masyarakat. Tentunya peran penting untuk mensukseskan bagaimana kota Sampang itu menjadi kota yang layak anak. Jadi disebutkan juga dari Pak Edi tadi bagaimana upaya penanganan apabila ada kasus. Alhamdulillah Polres Sampang mendapat reward dari Kementerian Perempuan dan Anak yang diupacara hari Senin kemarin. Ya, tentunya mohon maaf kepada seluruh elemen masyarakat peran untuk menjadikan Sampang kota layak anak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, gantian Pak ya. Tadi dari saya prioritaskan ke Mbak dulu ya, karena silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Khotimah dari SMP Negeri 4 Sampang. Dari pemaparan para narasumber, saya pribadi sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga terkait pelecehan seksual atau kekerasan, tindak kekerasan seksual terhadap anak. Fenomena kebelakang ini, kemarin-kemarinnya kita banyak mengetahui bahwa terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi kepada anak usia pelajar, baik dari tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Begini Bapak, terutama kepada Bapak Edi, karena saya juga berada di dunia pendidikan, merasa miris sekali Bapak. Misalnya saya tadi Bapak menyebutkan ada, mari kita tingkatkan dari segi kecerdasan religius. Memang akhir-akhir ini terkesan itu Bapak di dunia pendidikan kayaknya yang digenjot itu di kecerdasan intelektualnya saja. Seolah-olah UPTD atau sekolah itu merasa bangga ketika anak didiknya menjuarai event-event tertentu.
olimpiade tertentu. Tetapi sangat disayangkan dari sisi religiusnya terabaikan. Bagaimana? Mungkin tadi katanya sudah ada langkah konkret dari Dinas Pendidikan bersama lembaga terkait. Mungkin ada kebijakan dari Dinas Pendidikan agar anak itu sekarang itu untuk lebih meningkatkan emosionalnya, kecerdasan religiusnya. Bahkan kalau bisa Bapak, anak-anak itu pulangnya ya antara jam 1:30 sampai jam 2, khusus yang SMP. Kalau yang SMA kan sudah sore apalagi itu. Nah itu Bapak, sangat disayangkan sekali. Yang saya, sepengetahuan saya, itu anak-anak tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nyampe di rumah, kadang anak itu sudah capek, makan siang kadang tidak sempat, mereka karena kecapean langsung tidur. Sholat duhurnya bablas, sholat asarnya kadang mepet maghrib. Itu yang terjadi. Ditambah anak-anak sudah sering bermain gadget, subuhnya itu sering terlalaikan. Mungkin ada kebijakan dari Dinas Pendidikan secara serentak untuk mengadakan sholat duhur itu berjamaah di sekolahnya masing-masing, Bapak. Saya yakin, ini saya ketahui dari beberapa ulama bahwa ketika kita mengutamakan akhiratnya, dunia pasti akan terbawa, terangkul semuanya. Jadi mari, jangan hanya meningkatkan dari segi intelektualnya saja. Oke lah, kita sangat bangga sekali dengan Dinas Pendidikan yang banyak berprestasi di bidang intelektual, bahkan sampai ke tingkat nasional. Kita tahu ada guru TK yang sampai masuk ke jenjang nasional juara 2, Ibu Dewi, dan seterusnya itu banyak memang. Saya akui sangat bangga sekali terhadap peningkatan Dinas Pendidikan di bidang intelektualnya. Mari Bapak, kami sangat mengharap sekali, selain saya ini sebagai guru, saya pun juga sebagai wali murid. Jadi kalau pelajaran saya sendiri Bapak, saya tidak peduli meskipun kebijakan kepala sekolah tidak seperti itu. Di jam saya ketika saya mengajar, kalau sudah waktunya sholat, berhenti, ayo kita ambil wudhu, kita sholat, seperti itu. Bahkan karena sudah terbiasa seperti itu, saya pernah karena ada kesibukan administrasi itu, anak malah yang menegur, Bu, tidak sholat tadi, sudah masuk waktunya. Nah, hal-hal semacam itu insya Allah jika anak sudah terbiasa dekat dengan Tuhannya, kekerasan seksual, pelecehan seksual, insya Allah mudah-mudahan Allah lindungi anak-anak kita jangan sampai terjadi, apalagi yang belakangan ini sangat viral banget itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para penduduk yang menanggapinya. Terima kasih Bu Nurul, luar biasa masukannya. Tapi saya juga perlu sampaikan gambaran ya, bahwa sekolah yang ada di Kabupaten Sampang ini tidak hanya sholat duhur, ada yang sholat duha bersama waktu sekolah, Bu ya. Jadi saya tidak ada kebijakan begitu secara simultan aja, teman-teman sekolah sudah paham bagaimana menerapkan kecerdasan religiusnya, bagaimana menanamkan kecerdasan emosionalnya, dan bagaimana menanamkan kecerdasan sosialnya. Jadi macam-macam. Ada sekolah yang sebelum kita masuk membaca surat-surat pendek, itu juga ada yang diterapkan. Sebelum Bapak Ibu guru mengajar diawali dengan doa, Bapak Ibu guru selesai jam mengajar ditutup dengan doa. Itu ya, itu sudah kita lakukan. Hanya tinggal kemauan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu guru dengan kurikulum Merdeka Belajar ikut bulan puasa. Ya, di sana ada namanya talakom sebuah nasib dari pendidikan. Karena ini yang banyak guru, saya harus jelaskan detail ya dengan guru ini. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar itu adalah ada yang namanya P5. P5 itu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dan berakhlakul karimah. Setiap guru yang mengajar pada saat itu bagaimana P5-nya muncul. Nah, itu harus juga dipahami. Yang kedua, kemandirian, berpikir kritis atau bernalar kritis, bergotong royong, bekerja sama, gitu ya. Ini harus terbangun dan didesain oleh seorang guru sebelum berhadapan dengan siswa di kelasnya. Saya yakin itu. Saya punya keyakinan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu gurunya mampu dengan kurikulum Merdeka Belajar ini menerapkan P5 ini secara utuh, kekhawatiran itu saya yakin akan hilang. Apalagi secara khusus sekolah-sekolah punya program, secara ada yang menerapkan dengan program tahfidz juz 30, juz 29 dan sebagainya. Ini sudah banyak sekolah-sekolah yang juga begitu bekerja sama dengan lembaga di luar untuk bagaimana menguatkan keyakinan anak didik kita. Tetapi yang paling penting Bapak sekalian, apa yang diupayakan oleh sekolah ini, kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa sekolah bukan satu-satunya tumpuan harapan kita semua, tetapi keluarga ini adalah pendidikan yang utama dan pertama yang harus ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Ini juga penting karena ini mendukung saling antara yang dibangun di sekolah dengan yang diinginkan, yang disiapkan oleh keluarga. Makanya membangun kebersamaan ini bagaimana yang tidak hanya sebuah retorika, tapi harus kita wujudkan bersama. Sekolah secara rutin juga sudah saya sampaikan untuk selalu ada pertemuan dengan komite sekolah. Tujuannya apa? Agar ada sambung rasa dulu antara orang tua dan guru. Apa yang sudah dikerjakan di sekolah, apa yang sudah dinikmati oleh orang tua terhadap putra putrinya. Ini penting juga. Jadi untuk mendukung keinginan Ibu Nurul tadi itu, saya yakin dengan penerapan P5 ini sudah kuat, didukung dengan program-program unggulan yang ada di masing-masing sekolah, banyak sekali. Jadi inovasi yang ada di jajaran saya itu ratusan, yang semuanya ini dalam rangka untuk menyiapkan putra-putri terbaiknya. Ya, kurikulum Merdeka memberikan ruang yang cukup untuk putra-putrinya mengembangkan bakat dan minatnya. Ini perbedaan kurikulum yang baru dari kurikulum sebelumnya. Hanya tergantung daripada semangat dan kemauan daripada Bapak Ibu guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang betul-betul membuat anaknya senang, tertarik dan betah di sekolah ini. Saya yakin itu, betul ya. Oleh karena itu, habis kalian, karena tadi yang sampaikan kejadian khususnya di SMP, saya dari SMP. Di SMP ini disadari atau tidak, Bapak Ibu guru ini beratnya karena di SMP menghadapi dua transisi. Transisi yang pertama yang dihadapi oleh guru dan kepala sekolah yang ada di SMP adalah perubahan dari anak menuju ke remaja. Ini pasti ada reaksi, Pak. Tidak semudah itu lulus SD masuk SMP begitu aja langsung, tidak. Mereka akan mencari dirinya di sini, transisi dari anak menuju remaja. Dan kelas 2 normal, kelas 3 di SMP, maka ini akan menghadapi transisi dari remaja menuju dewasa. Semakin ketemu jati dirinya, maka mereka akan semakin membuat aksi-aksi yang mungkin kalau kita tidak mengontrol akan bisa kebablasan. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau di jajaran tangga SMP, makanya kami dengan Bapak Ibu kepala sekolah SMP dan guru selalu mengingatkan SMP menghadapi dua transisi yang di sini sama-sama perlu perhatian khusus. Kalau SMA transisinya sudah dewasa, gitu lah ya, mau menuju mandiri. Tapi di SMP memang ini dua transisi yang dihadapi ini tidak mudah. Oleh karena itu harapan kami, mari kita bersama-sama kita satukan kekuatan ini untuk kepentingan putra putri kita, agar mereka putra putri kita ini akan mencapai keinginannya sesuai dengan harapan orang tua maupun harapan anak-anak itu.
Kira-kira itu ya, kita upaya jangan lelah Ibu ya untuk selalu, karena memang berhadapan dengan 100 murid ya 100 ide, 100 gagasan, 100 keinginan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dan jawaban dari narasumber Bu Nurul. Ternyata di kurikulum kemerdekaan itu sudah lengkap seperti itu Bu ya. Jadi peran serta tidak hanya diserahkan kepada seorang pendidik atau guru, juga peran serta orang tua biar ada sambung rasa, katanya tadi yang disampaikan Mbak Edi. Terima kasih. Silakan kepada Mbaknya yang mau mengajukan pertanyaan dan siap Mbak. Dek, sana Dek. Selesai ya. Siap Dek Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu narasumber, para tokoh masyarakat, ulama dan para elemen semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, kami cukup apresiasi kepada Polres Sampang karena menginisiasi kegiatan FGD terkait pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sampang. Benar yang disampaikan oleh perwakilan dari MPI, sebetulnya kegiatan ini harus dilaksanakan oleh Pemkab dan pada pagi hari ini dilaksanakan oleh Polres Sampang. Kami apresiasi. Pertama, kita mengaca pada tahun 2023 cukup banyak catatan merah daripada Pemkab Sampang, semua elemen dan penegak hukum terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sampang sudah terjadi, dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ada 46 kasus yang sudah terjadi. Ini sangat miris, ini yang dilaporkan, apalagi yang tidak dilaporkan yang ada upaya dilindungi oleh tokoh masyarakat bahkan tokoh agama. Mohon maaf, ini perlu kami sampaikan bahwa memang ini real yang terjadi di masyarakat. Kami dari Kopri Korps PMI Putri konsen kepada perempuan dan anak, khususnya mengawal kasus kekerasan di perempuan dan anak di Kabupaten Sampang. Terutama perlu kami sampaikan kasus yang terjadi di Robetal yang terjadi di Robetal ini dilakukan oleh kakek berusia 70 tahun dan korbannya siswa MI berumur 9 tahun. Ini informasinya pelaku Bapak Kapolres yang diwakili Bapak Hasan dilindungi oleh tokoh masyarakat. Ini yang perlu menjadi catatan penting. Bapak yang mewakili tokoh masyarakat ini harus menjadi catatan, ada upaya melindungi pelaku seperti itu. Baik, kita di sini harus berkomitmen bersama bahwa catatan merah di tahun 2023 ini tidak terjadi lagi. Ya, mungkin penghargaan yang sudah dianugerahi tahun 2023 bahkan dari tahun sebelumnya ini dinilai cacat. Mari kita komitmen bersama tahun 2024 ini Sampang sudah tidak ada lagi stop kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Di setiap elemen ada upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama, pertanyaan kepada PPA Kabupaten Sampang yang sudah diwakili oleh Ibu Evi. Bagaimana upaya taktis? Tadi sudah disampaikan ada tim di setiap kecamatan. Itu bagaimana nantinya bisa bekerja yang sesungguhnya, tidak hanya formalitas saja, karena kami merasa sebelumnya masih belum ada kegiatan yang real yang bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan di satuan pendidikan kami sebelumnya sudah berupaya mengingatkan pemerintah Kabupaten Sampang di satuan pendidikan, ada Capdin, Dinas Pendidikan Sampang, bahkan Kemenag yang menaungi madrasah dan pondok pesantren terkait pembentukan tim satgas. Mohon tanggapannya Bapak dan Bapak yang sudah mewakili pada pagi siang hari ini, sejauh mana tim satgas tersebut sudah dibentuk gitu. Karena tidak hanya secara SK saja Bapak,
SK sudah sampaikan, bahkan amanah undang-undang tadi sudah disampaikan. Sejauh mana tim Satgas ini dibentuk? Mohon evaluasi, dan evaluasinya bahwa tim Satgas ini terbentuk dan terlaksana sesuai dengan tugas-tugasnya. Dan kepada APH yang sudah hadir dan melaksanakan kegiatan ini, dengan adanya anugerah yang sudah diberikan tahun 2023, mari kita perindah, jangan menjadi catatan merah lagi untuk Polres Sampang. Bagaimana tahun 2024 ini bisa menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sampang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para narasumber yang mau menanggapi pertanyaan dari Mbak PMI ya, Pak. Ya, terima kasih. Saya dengan siap. Terkait dengan TPPK, kalau kami Dinas Pendidikan masih dalam proses, Mbak ya. Karena begini, kenapa kami proses? Amanat dari Permen itu, terutama di jenjang PAUD itu kalau SDM-nya tidak terpenuhi, itu bisa TPPK-nya itu dari beberapa satuan pendidikan. Ya, termasuk juga misalnya di SD juga begitu. Jadi kalau SDM-nya yang akan menjadi tim itu tidak terpenuhi, bisa dibentuk TPPK-nya dari beberapa sekolah dengan SK Kepala Dinas. Jadi itu proses yang sedang berlangsung kami lakukan. Tapi yang jelas kalau yang sekolah ramah anak sudah, jadi kita sudah melakukan itu. Hanya tinggal kami penguatan di setiap sekolah, bagaimana sekolah ramah anak ini betul-betul punya kualitas dari tahun ke tahun ini meningkat, sehingga anak didik yang dari sekolah itu betul-betul merasakan dan menikmati adanya sekolah ramah anak itu. Jadi itu termasuk juga tadi saya sepakat juga bahwa TPPK maupun Satgas itu tidak hanya gugur kewajiban dengan dibentuknya SK, tidak begitu juga kami kan itu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh TPPK di Satuan Pendidikan dan Satgas di tingkat kabupaten ini juga sedang kami diskusikan, sehingga ketika ini sudah akan terbentuk, semua akan bergerak bersama untuk mewujudkan agar penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk juga pelecehan seksual, perundungan atau anti-bullying, ini semuanya, termasuk juga tadi yang disabilitas. Ya, disabilitas ini juga mampu untuk difasilitasi di setiap satuan pendidikan. Itu dari kami, mungkin Pak Nur. Baik, terima kasih dari PMI. Terima kasih yang juga sudah komunikasi dengan Cabin. Kami dari Cabin tentu saja untuk BPTK ini jauh sebelumnya sudah terbentuk sebelum saya hadir di Sampang. Jadi tepatnya pertengahan tahun 2022, dan tentu saja setiap akhir tahun kami melakukan evaluasi dan refleksi, dan setelah akhir tahun kami juga akan merencanakan program-program edukasi. Nah, ini kami sudah berencana mengumpulkan pengawas sekolah sebagai pengawal, dan tentu saja nanti juga kepada para kepala sekolah. Nah, terkait dengan penanganan, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan dinas sosial ya. Jadi anak-anak yang sudah tertimpa sudah jatuh, jangan sampai tertimpa tangga. Kita berupaya untuk mencarikan solusi yang terbaik. Jadi mencari solusi yang terbaik dalam hal ini kami juga komunikasi dengan pihak Polres juga dinas sosial ya Bu ya. Terima kasih. Saya kemana Ki Parlo ini? Gator. Jadi sahabat saya dari Kopmi PMI
kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa Kementerian Agama ini memiliki tugas pokok dan fungsi serta pembinaan di 2 circle, di 2 komunitas. Yang pertama, circle pertama adalah madrasah negeri yang di Kabupaten Sampang hanya berjumlah 4 madrasah, MIN 1, MTSN 2, dan MAN satu-satunya. Keempat madrasah negeri ini sudah kita canangkan dan ter-SK-kan madrasah ramah anak dan sudah terbentuk tim satgas di masing-masing satker madrasah negeri, termasuk juga ada beberapa edukasi di masing-masing madrasah bagaimana supaya mencegah akan terjadinya kegiatan atau aktivitas yang kurang mengenakan. Kemudian circle yang kedua ini adalah madrasah luar negeri, artinya madrasah swasta yang murni dikelola oleh masyarakat. Kami secara masif sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan PMA 73 2022 dan juga melalui pengawas madrasah di masing-masing kecamatan untuk intens memantau program dari PMA tersebut sehingga kita bisa mengurangi minimal adanya kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Termasuk kalau di kami di MAN ini terkadang ketika hari Senin pelaksanaan upacara bukan lagi madrasah ramah anak, tapi polisi ramah anak. Jadi terkadang kita undang dari APH untuk memberikan sambutan atau pembina dalam kegiatan upacara-upacara, karena mindset masyarakat ini seakan-akan polisi gak itu menakutkan. Maka kita mulai beri edukasi kepada peserta didik bahwa sebenarnya polisi ini juga ramah anak, termasuk dalam kegiatan sebagai pembina di kegiatan upacara di hari Senin. Kami rasa itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Melanjutkan pertanyaan dari perwakilan Kopri. Jadi tadi bertanya tentang langkah konkret ya. Langkah konkret dari kami ini, kami sudah melakukan tugas fungsi kami secara konkret real di lapangan. Dari pencegahan kami sudah langsung turun karena sasaran kami yang utama adalah anak-anak dan perempuan. Di setiap kecamatan kami memiliki 1 orang petugas, 1 orang petugas di setiap wilayah. Tentu saja mungkin kapasitas ini masih kurang, mengingat setiap kecamatan jumlah penduduk, jumlah lembaga satuan pendidikannya sangat banyak. Jadi kami sudah bekerja sesuai dengan tugas fungsi kami, sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan dokumen perencanaan tugas kami dalam 1 tahun tersebut. Tentu saja setiap pekerjaan itu pasti ada plus minusnya, ya. Karena kita tidak memungkiri bahwa keterbatasan kita juga sangat banyak. Maka dari itu kami selalu membuka jejaring ya, kemitraan dengan semua elemen masyarakat. Tidak lepas juga jejaring dengan Kopri. Jadi kami tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa melakukan upaya pencegahan sendirian. Apalagi ini yang harus kita upayakan pencegahan perlindungan bagi anak. Kembali lagi anak itu dalam ruang lingkupnya sangat luas ya. Dari beberapa kasus itu bagaimana seandainya itu pelakunya adalah pamannya sendiri, di mana apakah itu harus orang luar yang jauh beberapa kilometer yang bertanggung jawab? Tentu saja di wilayah tersebut yang harus ikut serta dalam upaya perlindungannya. Konkret sudah kami melaksanakan upaya-upaya pencegahan karena seperti acara ini saja sudah ada perencanaan persiapan, tetapi teman-teman kami yang di lapangan itu langsung ya, tok-tok Bapak Ibu kami mau mengadakan penyuluhan, bolehkah berkenan, oh silakan.
Jadi ini kita memperkecil birokrasi atau prosedur dan juga menekan biaya. Kami memaksimalkan tenaga yang kami punya untuk menghasilkan atau upaya semaksimal mungkin. Sekali lagi, mari kita bersama berjejaring, bermitra, bersinergi. Karena upaya perlindungan anak ini tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin undangan, sudah jelas terserah. Awas polisi, Mbak. Ya kan? Ayo jangan berbohong. Ini saya telinga saya sendiri loh, Bu. Saya turun, Pak. Saya turun, Pak Edi waktu itu. Saya turun, Bu, jangan seperti itu. Saya mau lewat. Loh, saya kok jadi tukang ini. Ya ini kalau ada polisi lari kan apa? Bapak saya buat gurunya kalau nanya-nanya, saya ngasih polisi ya kok. Saya ngasih polisi tembak. Ya kan? Udah jangan berbohong. Ya, bahasa ini jangan dijadikan tradisi. Ini jelek, Pak. Saya yang mau berbuat baik, akhirnya bapak sama ibunya saya ngaji polisi, Yoko. Anak itu diam, Mak. Biasanya kan jahat. Anak kapan bisa? Sekarang polisi sahabat anak loh, Pak. Bapak jangan nanamkan mindset ke anaknya kayak gitu, Pak Edi. Saya bapak mau pulang, Pak polisi diam, ibunya sama bapaknya makan mie di simpang 4. Mana nih? 2 kotek. Lampu merah saya jalan. Memang benar, karena ada parkir di sisi kiri, saya pelan. Anaknya nangis dan meminta apa? Apa sama polisi? Saya takut sama polisi. Dia mana ini? Kenapa dikira saya jahat tadi ya? Jangan tanamkan mindset. Karena anak usia dini ini ingatannya kuat, Pak. Ya, kadang ya itu Pak polisi. Takut. Kenapa? Bapak ibunya sering marah kayak gitu. Mau nangisin, saya ngasuh Pak polisi, Yoko. Itu yang tertanam dalam mindsetnya anak-anak ya. Saya batasi pertanyaannya 2 yang dari pondok pesantren Tambulangan ya. Silakan Bapak. Ya, yang lainnya bersabar ya, karena banyak penanya. Silakan. Dan pelecehan seksual ini harus disahkan dan juga mendapatkan solusi yang mantap. Ini penting itu pertama itu Tulus dari hati, Polres Sampang mengabdi untuk negeri dan ibu pertiwi. Pagi siang malam tak akan ku biarkan bila ada yang berbuat kejahatan. Kewaspadaan kan terus ku tingkatkan agar masyarakat Sampang tetap aman. Kedisiplinan selalu ku terapkan untuk menegakkan keadilan. Polres Sampang dengan program segitiga emas, sinergitas TNI, Polri dan masyarakat untuk menguatkan soliditas dan pembangunan ekonomi yang maju dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman kondusif di Kabupaten Sampang. Coba bermain dengan narkoba. Polres Sampang takkan rela merusak generasi muda. Kami anti korupsi, kami cinta negeri ini. Polres Sampang hebat bermartabat, selalu dekat dengan masyarakat. Dari hati
hati, Polres Sampang mengabdi untuk negeri dan Ibu Pertiwi. Pagi siang malam tak akan ku biarkan bila ada yang berbuat kejahatan. Kewaspadaan kan terus ku tingkatkan agar masyarakat Sampang tetap aman. Kedisiplinan selalu ku terapkan untuk menegakkan keadilan. Polres Sampang dengan program segitiga emas, sinergitas TNI, Polri dan masyarakat untuk menguatkan soliditas dan pembangunan ekonomi yang maju dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman kondusif di Kabupaten Sampang. Coba-coba bermain dengan narkoba, Polres Sampang takkan rela merusak generasi muda. Kami anti korupsi, kami cinta negeri ini. Polres Sampang hebat bermartabat, selalu dekat dengan masyarakat. Kami anti korupsi, kami cinta negeri ini. Polres Sampang hebat bermartabat, selalu dekat dengan masyarakat.